Ya, sekarang semua alat-alat elektronik itu sudah istilahnya sudah serba digital ya, sudah. Digital itu apa sih sebenarnya? Sudah ini belum? Sudah saya sampaikan belum? Asal katanya apa? Asal katanya sudah ya? Dari kata apa digital itu? Selain kalau lawannya sistem digital apa? Analog ya. Sebelum digital, teknologi elektronik itu disebut sebagai sistem atau teknologi analog ya. Apa bedanya sistem analog dengan sistem digital? Kalau nilai atau data analog itu disebut atau nilainya eh, disebut continuous ya. Kalau digital, sistem digital, nilai atau datanya disebut apa? Discrete ya. Ya, discrete. Apa itu discrete? Iya, nilainya ini ya, nilainya bulat ya, integer, nilai bilangan bulat ya. Ya. Asal kata digital apa? Dari kata bahasa apa? Digitus ya. Digitus. Digitus itu artinya apa? Ya, ini yang saya tunjukkan ini ya, digitus ini nih ya. Apa ini? Jari ya, jari-jari ya. Jari-jari. Ya. Ya, ini jari-jari ini menggambarkan angka-angka yang diskret ya, bilangan bulat yang ya ini enggak ya ini satu ya. Gitu ya. Diskret menunjuk mewakili atau menggambarkan nilai diskret tadi gitu, bilangan bulat gitu ya. Maka asalkan sistem ini disebut dengan sistem digital ya. Itu asal katanya ya. Kalau nilai continuous gimana? Iya, dia kalau digambarkan mungkin seperti ini ya. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Antara nilai data digital dengan analog ya. Diibaratkan tangga dengan perosotan gitu ya. Kalau kalau digital itu seperti tangga dia ya. Nilainya. Tapi kalau kalau ini discrete ya. Kalau kalau analog ya, nilainya dia continuous gitu, seperti perosotan gitu ya. Ya, ini contoh misalkan ada satu sistem digital ya. Ini kita menyimpan data suara menggunakan mic ya, inputnya. Nanti di sini diubah ke, jadi semua semua yang ada di alam ini sebenarnya nilai itu continuous ya, nilainya analog sebenarnya ya. Jadi untuk itu harus diubah dulu ya, diubah dari nilai analog tadi ke digital ya. Ya biasanya ada yang namanya ya ADC ya, analog to digital converter gitu. Ya kalau sinyal digital nilainya seperti ini kalau digambarkan secara dari diagram waktu gini ya. Nilainya continuous seperti ini ya. Ini waktunya ya, ini misalnya ini detik ke 0, detik ke 1, detik kedua, ketiga ya. Ini dalam nilainya dalam biner ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Ini setiap rentang waktu ini nilainya dari dari 0 sampai 1 gini ya. Nah, ini ada nilainya gitu kalau analog ya. Dari 0 sampai 1 ini ada nilainya. Ya, tapi kalau diubah ke digital nanti namanya di sampling ya. Nanti diambil sampel datanya ya. Per apa? Bisa per satuan waktu biasanya ya. Apakah per detik, per 10 detik ya, atau per menit dan seterusnya gitu. Atau per milidetik gitu ya. Kalau per detik dengan per milidetik kebanyakan mana datanya? Per detik. Per mili ya. Kalau misalkan ini
1 detik itu berapa milidetik? 1000 kan ya. Nah ini 1 detik gitu ya. Ini datanya gitu ya. Ya disampling ini bagi 1000 dicacah 1000 gitu ya. Dicacah 1000 gitu. 1000 sampling. Nah nanti makanya ketika data itu disampling 1000 detik dengan disampling per 1 detik, bagusan yang mana? Hasilnya lebih halus yang mana? Yang 1000 ya. Semakin banyak data sampling dalam sistem digital akan semakin baik kualitasnya gitu ya. Ya itu salah satu perbedaan dari sistem digital dan analog ya. Kalau analog kan dia nilai data kan istilahnya mulus gitu ya. Kalau nilai digital itu ya patah-patah gitu ya. Kalau digambarkan misalkan image dengan image gitu ya. Kalau image misalkan foto hasil rekaman digital dengan rekaman analog ya beda nanti ya. Kalau rekaman yang digital kalau misalkan diperbesar karena terbatas resolusi kan ya. Kalau misalnya di dalam image digital kan ada resolusi ya. Kalau resolusinya terbatas ya nanti ketika dengan perbesaran tertentu akan ya hasilnya kotak-kotak gitu ya gambarnya. Kalau menggunakan sistem analog ya, direkam secara analog. Kalau dulu masih ada yang pakai nggak negatif film itu ya, negatif film. Kalau di bioskop masih gunakan itu ya, mungkin ya nggak tahu juga sih, atau mungkin sudah digital ya. Nah kalau menggunakan negatif film itu mau perbesaran sebesar apapun, kalau gambarnya itu fokus gitu ya, ya sebesar apapun nanti dia ya tetap hasilnya tidak pecah gitu ya, tidak kotak-kotak tadi ya, atau jagged istilahnya. Itulah image. Nah itu gambaran perbedaan sistem digital dan analog. Terus ngapain sih sistem harus menggunakan teknologi atau sistem digital gitu ya? Ya kalau sekarang hampir semua alat elektronik sudah serba digital ya. Kalau banyak yang menggunakan pasti itu bermanfaat ya, atau ada keuntungannya gitu ya, atau keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Apa keuntungan menggunakan sistem digital dibanding dengan menggunakan analog? Kalau tadi yang saya gambarkan tadi kan keuntungan apa kerugian tadi? Yang tadi yang data di sampling tadi, keuntungan apa kerugian itu tadi? Keuntungan apa? Analog apa digital? Keuntungan analog ya. Karena itu kualitasnya lebih bagus kalau analog ya. Kalau digital kan dia terbatas samplingnya tadi ya. Kalau samplingnya terbatas ya hasilnya akan mempengaruhi hasil kualitas hasilnya ya. Tapi tergantung kebutuhan juga ya. Kalau contohnya misalkan warna ya. Warna itu sebenarnya kalau yang ada di sini berjuta bahkan bermiliar ya. Tapi kalau dalam sistem digital hanya dibatasi sekitar 16 juta warna ya. Kenapa? Kalau digital image ya, biasanya data image digital itu untuk warna ya, itu biasanya paling maksimal bit data yang digunakan itu 24 bit ya. 24 bit ya. 24 bit itu berapa? 2 pangkat 24 berapa? Ada kalkulator nggak? Ya, sekitar segitu ya jumlah warnanya ya. Atau kalau warna itu kan kalau dalam sistem digital itu dibagi tiga ini ya, 3 nilai ya, ada nilai komposisi intensitas merah ya, hijau dan biru ya, gabungan dari ini dalam satu pixel itu ya. Dalam satu pixel ini ada 3 gabungan.
kombinasi ini ya, RGB. Ini masing-masing 8 bit, 8 bit, 8 bit. Jadi totalnya ini bisa menghasilkan kombinasi ini berapa 24 ya, 16 juta ya, 16 juta. Sebenarnya lebih dari itu kalau yang ada di alam ini ya, itu lebih dari 16 juta ya, warna ya. Tapi yang disediakan di sistem digital hanya 16 juta. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ya, kemampuan mata manusia hanya bisa membedakan atau mengenali 16 juta macam warna itu ya. Lebih dari itu sama aja. Nanti kalau misalkan warna apa? Hijau misalnya ya. Ada warna hijau. Ada hijau tua misalkan ya. Ada hijau muda. Nah, antara ini ada warna apa lagi ya? Nah, kalau disampling lebih kecil lagi gitu ya, ya antara warna yang ini dengan yang ini tuh sudah kita nggak bisa membedakan, sudah sama gitu ya. Maksud ya? Ya. Ya, jadi sebenarnya walaupun terbatas ya, sistem digital itu walaupun terbatas, ya tapi tetap berguna juga ya. Ya. Nah, kalau disampling tadi kan bisa pecah atau dan seterusnya ya. Kalau yang soal warna ini ya karena kita cukup menggunakan 16 juta warna sudah cukup ya. Sistem digital bisa menggunakan itu gitu ya. Bisa merepresentasikan warna sesuai dengan kebutuhan manusia gitu. Jadi ya tetap bisa berguna gitu. Nah, kalau keuntungan ya kita belum balik lagi ya. Keuntungan sistem digital nih, apa nih? Tadi kan keterbatasan sistem digital ya, tapi dengan keterbatasan itu sebenarnya bisa, ya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan manusia gitu ya. Ini contohnya untuk warna tadi ya, warna dalam citra digital gitu. Apa keuntungannya? Pernah merekam data secara punya kamera yang analog nggak? Pernah pakai kamera video analog? Atau perekam suara analog? Masih ada yang punya kaset pita itu enggak? Pita magnetik itu. Kalau kita ingin memproses atau misalnya mengedit ya, file suara itu atau video itu ingin kita olah gitu ya. Kalau dengan analog bagaimana? Ya alatnya akan lebih ini ya, sulit ya atau mahal ya. Kalau dengan digital tinggal pakai aja komputer gitu ya. Program komputer jalankan, ya kita mau ada aplikasinya, toolsnya ya untuk olah data video, suara ya. Lebih mudah ya, tinggal yang editnya tinggal ambil filenya gitu ya. Baca filenya, tampil gitu. Diedit, ditambahkan suara dan sebagainya. Lebih mudah gitu. Ada tampilan grafiknya ya, GUI-nya. Kalau dulu ya mungkin alatnya lebih mahal ya, kemudian ya ada yang manual misalkan ya itu lebih repot lagi ya, negatif filmnya dipotong dan seterusnya ya kalau zaman dulu ya. Kalau dengan digital ya itu keuntungannya, kita bisa lebih mudah mengolah datanya ya. Terus apa lagi?
Kalau dari segi penyimpanannya bagaimana? Lebih mudahnya gimana? Ya, datanya bisa, ukuran datanya bisa lebih kecil ya. Ukuran datanya bisa lebih kecil dan bisa dimanipulasi datanya gitu ya. Kalau misalkan, ini contohnya seperti ini. Ya, biasanya kalau perekaman yang pertama itu disebut data mentah ya, atau raw data ya. Ini ya. Kalau nanti ukurannya besar biasanya ya. Nah, nanti bisa kita manipulasi menggunakan teknik tertentu ya. Bisa datanya bisa di kompres nanti ya. Ya. Dengan metode atau algoritma tertentu ya, data itu bisa tadi lebar datanya sekian bit ya, bisa jadi lebih kecil lagi ya, sekian bit. Ya, ada data yang tidak perlu ini dibuang aja ya. Ini jadi 2 bit di sini ya. Nah, ini yang nol semua jadi 2 bit. Gitu. Ya, dengan teknik tertentu atau algoritma tertentu bisa data digital tuh bisa ukurannya lebih diperkecil lagi ya. Kemudian perangkat penyimpan juga sekarang makin kecil ya. Digital ya. Semakin kecil. Ya, ini contoh perbandingan antara sistem digital dengan analog ya. Ini menyimpan suara menggunakan mikrofon. Nanti ini hasilnya adalah sinyal analog ya. Simpan di sini. Ya, kalau digital ya seperti ini. Nilainya discrete. Ya, data digital disimpan dalam bentuk nilai biner ya. Ya, karena itu nilai satuan terkecil ya, atau satuan dari data digital itu disebut bit ya, binary digit ya. Digit biner ya. Ya, kalau misalkan menggunakan sistem yang digunakan bilangan desimal ya, nanti satuannya desimal digit gitu ya. Karena ini yang digunakan dalam sistem digital adalah bilangan biner ya, maka satuannya adalah binary digit ya, bit. Ya, komponen utama sistem digital adalah ini ya, yang namanya transistor itu kemarin ya. Ya, transistor itu bisa menggunakan kemarin ya teknologi bahan silikat atau silikon ya, pasir silikon itu bisa didesain transistor yang lebih kecil. Oh, salah. Areas here indicate the regions that are to be removed. These can be removed through the application of an appropriate solvent.
Let's look at the surface a little bit closer now. The solvent uncovers part of the silicon nitride layer which lies beneath the photoresist. The application of corrosive liquids etch away the desired regions of the other layers in order to expose the silicon. Current. Finally, the creation of the gate dielectric, in which photoresist will be used to make source and drain areas through the implantation of foreign atoms. This is the fundamental structure of transistors. And the electrical connections between the transistors will be created. The end result is a wafer full of chips, which will be separated from each other using transistor yang sangat kecil and sekali. then embedded. Ukurannya nano ya. Nah itu kalau misalkan ini 1 cm segini ya, misalkan ya 1 mili dibagi 10 ya. Nah ini dibagi, kalau nano itu berapa? Sejutanya di mili ya. Itulah kira-kira. Kecil banget ya. Ya satu tau itu disebut transistor CMOS ya. Itu sangat kecil sekali, kemudian dirangkai untuk komponen operator AND or NOT gitu ya. Nanti ada contohnya. Ya, sistem biner ini didukung karena ya nanti kita bisa menggunakan transistor ya untuk membuat suatu operasi logika. Ya, basicnya sistem digital kan logika. Ya ini tadi contoh itu ya. Keuntungan dari sistem digital ya, perbandingan antara sinyal analog dan digital. Nah ini proses encoding ya, pengubahan data dari dalam sistem digital ya, dari analog ke digital. Ya ada sistem digital tuh yang datanya tuh langsung ya diinputkan ya, datanya langsung diinputkan ya. Misalkan ya, seperti tombol atau keyboard ya, nah itu datanya langsung diinputkan gitu. Ada yang butuh ya tadi konverter tadi ya, karena data yang dimasukkan adalah data yang berupa data analog ya. Kalau datanya inputnya adalah menggunakan data analog ya, dari sensor analog ya, bisa mikrofon, bisa kamera ya dan sebagainya. Ini menggunakan konverter dulu baru datanya diubah ke digital. Ya kalau ini datanya karena datanya kan nilai bisa berupa nilai bilangan bulat ya, integer gitu. Nilainya discrete bisa. Ya, kalau ini kan cukup satu tombol kan satu nilai ya. Misalkan ada 4 tombol ini untuk direpresentasikan untuk nilai datanya ini menggunakan 3 bit seperti ini ya. 3 bit seperti ini. Kalau merah red ya, maka nilai bitnya jadi seperti ini ya, 001 gitu ya. Kalau biru 010 dan seterusnya. Kalau green misalkan 100 gitu. Nah, ini bisa ini langsung ya, nilainya langsung berupa
nilai yang diskrit ya. Ada sensor ya, sensor temperatur itu ketika dia membaca suhu udara gitu ya, nanti output dari sensor tadi langsung dalam bentuk nilai binernya ya, atau diskritnya gitu. Ya, maksudnya di sini pasti ada alat untuk konverternya dari nilai membaca suhu tadi ya, diubah ke nilai biner seperti ini. Nanti ada contoh ya, contoh dari kalau keyboard ya, keyboard tuh akan menggunakan ASCII ya, menggunakan ASCII ada nilai, kemarin mungkin sudah saya jelaskan, nilai ASCII setiap tombol itu dia ya akan seperti tadi ya, dia punya kode tertentu ya, kode untuk jadi nilai biner tadi ya, nanti input ke sistem digital atau untuk ke CPU-nya gitu ya. Dia langsung berupa data binernya gitu.